Jangan. Tergigit. Pocong minta itu. Itu santai banget makan itu. Belum kok itu tinggal itu dulu. Diputer-puter kan apa tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada malam hari ini kita akan mengupas sebuah misteri, di mana misteri tersebut terdapat sebuah cerita adanya sebuah penampakan makhluk astral berbentuk wanita, anak kecil, seseorang tinggi besar, kemudian adanya suara-suara gamelan, kemudian beberapa suara-suara burung perkutut. Dan sini kita sudah hadir beberapa narasumber, kemudian ada bintang tamu dan pendiri sekaligus guru besar Singa Jabal Hud. Langsung saja kita berbincang ya. Assalamualaikum Pak. Pak, bisa diceritakan bagaimana kronologi dan ceritanya? Emang di sini itu sering terjadi suara-suara gamelan, pewayangan, tamat kliwon, dan gitu. adanya penampakan wanita berbaju putih dan sosok yang tinggi besar juga sering kelihatan. Dan ada juga sering suara-suara gamelan Pak ya? Ada sering kalau gitu. Jadi ada beberapa masyarakat yang mengira di tempat ini adanya suatu acara, dan ternyata setelah sampai di lokasi tidak ada acara, dan itu sering terjadi Pak ya? sering. Oh begitu. Dan kita juga sudah hadir bintang tamu kita, Kang Dedi. Beliau adalah seorang yang indigo ya, bisa melihat dan menembus mata batin. Bisa diceritakan sedikit Pak? Oke, baiklah. Memang di sini saya melihat seseorang besar tinggi sebelah sana ya. Dan ada lagi seorang wanita rambut panjang berada di sebelah belakang saya. Dan ada sosok anak kecil. Mungkin dahulu kala anak kecil itu meninggal karena keguguran. Oh gitu. Dan kalau untuk dari cerita suara-suara tersebut, untuk yang burung perkutut ya, kemudian adanya suara-suara gamelan itu bagaimana Kang? Dari sebuah cerita dan digabungkan dengan melihatnya Kang Dedi. Memang itu berkaitan dengan hal-hal seperti ini. Sosok seperti itu memang masih ada di sini. Masih ada di sini. Ya, malam ini akan kita ungkap ya dengan Denwin. Dengan gitu mudah-mudahan tempat ini bisa kita netralisir Pak ya. Iya. Mungkin itu saja. Kami mohon untuk dapat memberikan dukungannya dengan like, subscribe, share, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa saya berbicara? Dengan siapa saya berbicara? Genderuwo. Asalnya di mana? Tempatnya di mana? Sini. Sudah lama berada di sini. Siapa lagi yang biasanya berada di sini? Sosok perempuan itu di mana? Sana. Bisa panggil, masukkan ke sini. Panggil sobat. Kenapa nggak bisa kamu panggil? Kenapa nggak bisa dipanggil? Ayo coba buktikan kalau kamu bisa panggil. Sudah, bisa kamu memasukkannya. Wah, geser, Wan. Geser. Kenapa? Siapa yang menudingi supaya tidak bisa masuk ke badan orang lain? Ada siapa lagi di sana? Orang hitam. Orang hitam. Seperti apa bentuknya? Seperti kuda. Seperti kuda. Jadi berbadan kuda, kepala manusia. Lalu yang gamelan yang sering muncul suaranya ketika malam Jumat Kliwon itu siapa? Bisakah Anda menceritakan? Tidak bisa. Dia yang bisa menceritakan. Bisa saya panggil? Bisa saya panggil? Bisa. 1. Sepertinya akan hadir sosok yang bisa menjelaskan tentang keadaan yang terjadi di daerah sini. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum. Dengan siapa saya berbicara? Nyi Ronggeng. Bisa duduk. Tidak bisa duduk. Nyi Ronggeng, apakah benar yang diceritakan tentang warga sekitar bahwasannya yang sering memakai baju pengantin? Benar. Anda ini memang dari dulu berada di sini atau gimana? Sudah dari dulu. Bisa menceritakan tentang hal yang terjadi di daerah sini? Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Tidak boleh diceritakan. Apakah ada yang menghalang-halangi untuk diceritakan di masyarakat? Siapa yang menghalangi? Siapa yang menghalangi? Tidak tahu. Siapa yang menghalangi? Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul. Bisa saya bertemu dengan Nyi Roro Kidul? Bisa saya bertemu? Bisa. Orang satu lagi sebagai mediator. Ternyata memang tidak bisa. Di sini auranya sangat besar. Hanya beberapa orang saja yang bisa untuk minimalisasi. Akan saya paksa coba masukkan sekali lagi. Mungkin dari rajanya sendiri tidak mengizinkan untuk masuk ke banyak badan orang. Tapi akan saya coba lagi sekali lagi. Berarti benar bahwasannya hanya permintaannya hanya satu mediator saja. Jadi tidak bisa semua mediator untuk dimasuki sosok makhluk astral tersebut. Bangun. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kenapa tidak semua bisa dipanggil? Apakah Anda bisa menjelaskan? Apakah Anda bisa menjelaskan? Tidak bisa. Lalu kenapa jadi menggantung seperti ini? Bangunkan. Bangunkan sekarang juga. Di sini kami hanya ingin menetralisir tempat ini supaya tidak lagi ada penampakan-penampakan tersebut. Kenapa? Minta apa Anda? Genderuwo? Dupa. Dupa ada di sebelah. Silahkan Anda cari sendiri uang yang tersebut. Kami hanya ingin mengetahui tentang sejarah setiap malam Jumat Kliwon terdengar suara-suara gamelan Jawa. Seperti yang Anda katakan tadi bahwa itu asalnya dari Nyi Roro Kidul. Benar. Apakah benar itu istana, ada salah satu istana di sini? Ada. Seperti apa bentuk istana tersebut? Candi. Seperti apa bentuk candi tersebut? Seperti Prambanan. Apakah Nyi Roro Kidul sering berkunjung ke sini? Seperti apa sih bentuk Nyi Roro Kidul itu? Ular. Memakai mahkota. Lalu mata air yang sudah tertutup di daerah situ, apakah mengganggu Anda sehingga mediator di sini seperti setengah untuk ininya masuknya? Jadi mata air yang ada di sana itu seharusnya bagaimana? Apakah itu memang masih berfungsi, masih keluar mata airnya atau gimana? Tidak. Setelah ditutup, ditimbun oleh masyarakat sini, akhirnya mati. Sumber air tersebut mati. Jadi semua berkumpul di sini akhirnya. Lalu ada sosok anak-anak kecil yang sering berlarian di sini, itu sosok seperti apa? Berbadan anjing. Berarti memang di sini kumpulan banyak sekali siluman-siluman di sini. Lalu apakah memang kalau ada suara gamelan seperti wayang segala macam, apakah itu ada tariannya atau ada apanya gitu? Ada tariannya. Bisa Anda tunjukkan seperti apa tariannya? Ayo coba tunjukkan tarian seperti apa. Yang bisa cuma Nyi Roro. Nyi Roro itu siapa? Nyi Roro Kidul tadi itu. Lalu kalau Nyi Roro Kidul berkunjung ke sini itu apakah pas malam Jumat Kliwon itu atau malam-malam lain juga sering berkunjung ke sini? Tidak. Hanya setiap malam Jumat Kliwon. Lalu yang suara perkutut setiap jam 12 dan jam 3 malam tadi itu milik siapa itu?
Itu milik siapa? Milik kamu. Dia asli burung atau bukan kira-kira? Bukan. Hanya suaranya saja yang seperti burung. Apakah bisa ditangkap burung itu? Tidak bisa. Lalu sosok perempuan yang sering ada di depan situ di jalan, itu kira-kira asalnya dari mana? Dari sana, dari mata air itu juga. Jadi memang mata air itu tempatnya berkumpul di situ. Lalu kalau seperti ini, mediator dimasukkan tidak bisa seperti ini, hanya bisa tertidur seperti ini, itu kira-kira arwahnya kemana? Ruhnya kemana? Langsung ditarik sana. Itu atas perintah siapa? Atas perintah siapa? Nyi Ratu. Akhirnya seperti terjadi seperti tumbal segala macam. Beginilah prosesnya seperti ini. Lalu apabila sudah dibawa Nyi Ratu itu seperti apa di sananya? Seperti istana. Apakah ruh yang diambil yang seperti ini dijadikan budak atau gimana? Jadikan budak. Kalau seperti yang orang-orang ceritakan, Nyi Roro Kidul sudah dihancurkan, Nyi Roro Kidul sudah tidak ada, sudah musnah. Apakah itu bohong berita-berita tersebut? Lalu Nyi Roro Kidul ini sebetulnya sampai sekarang pun masih ada atau tidak? Masih. Lalu yang dikatakan orang-orang itu bahwa dia sudah dihancurkan, dia sudah mati, itu gimana? Bohong. Lalu apakah Nyi Roro Kidul sendiri marah apabila dikatakan dia sudah mati? Marah. Makanya dia setiap marah mencari tumbal. Seperti kalau di laut ada yang tenggelam begitu. Lalu kalau ada tumbal semuanya di daerah sini, dia sering datang malam Jumat Kliwon itu. Apakah dia juga meminta tumbal? Seperti apa tumbal yang mereka minta? Seperti apa tumbal yang diminta? Ada kejadian apa sebetulnya di sini? Tidak ada kejadian. Berarti memang sengaja dikorbankan. Jenis kalau memang dikorbankan berarti ada sesembahan di sini. Ada yang memuja Nyi Roro Kidul sendiri. Semuanya. Semuanya maksudnya seperti apa semuanya? Semua yang ada di sini. Tujuan mereka menyembah untuk apa? Biar nggak dibuat tumbal. Atau mereka ingin kaya atau apa gitu? Tidak. Sesembahan yang mereka taruh di sini seperti apa? Telur. Telur itu dipendam atau gimana prosesnya? Dipendam. Dipendam di ujung rumah atau di ujung tanaman supaya aman atau gimana? Di depan rumah. Telur itu telur ayam atau ada kriteria khusus untuk telur tersebut? Telur ayam cemani. Lalu kalau sudah ada orang yang menyembah Nyi Roro Kidul, itu bagaimana cara untuk menyadarkannya? Apakah masih bisa disadarkan atau tidak? Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena Nyi Roro Kidul sendiri kuat. Kuat bagi kaum Anda tapi ya. Kalau bagi manusia sendiri yang dekat dengan Allah, apakah bisa untuk
menyadarkan orang-orang yang terkena pengaruh tersebut? Bisa. Bisa. Dengan jalan gimana? Sholat. Sholat. Lalu Tahajud. tahajud tiap malam. Terus mengaji. Apalagi? Sudah. Jadi 3 itu tadi. Sholat, tahajud tengah malam, mengaji. Ada lagi? Tidak ada. Jadi memang sengaja dari tadi saya mencoba untuk mediator, tidak ada yang sanggup. Apakah memang aura di sini terlalu kuat? Bisakah Anda ambil kembali ruh dari teman saya ini? Tinggal di perut sekarang. Saya jadi menarik cerita tentang Nyi Roro Kidul itu sendiri, akan saya kupas tuntas malam ini. Semoga ini menjadi pembelajaran kita untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala bahwa itu hanya kepuasan dunia, hanya sementara. Jadi menyembah segala macam itu intinya menyenangkan makhluk-makhluk tersebut. Ada lagi informasi yang Anda ingin berikan? Tidak ada. Hanya cukup sampai sini. Lalu kalau Nyi Roro Kidul datang ke sini, dia dengan seperti cerita-cerita tentang menggunakan kereta kencana atau gimana? Iya. Lalu apabila saya ingin menetrasi tempat ini, apakah Nyi Roro Kidul sendiri terima? Terima. Yang penting tujuannya untuk masyarakat supaya tidak terjadi hal-hal yang diinginkan di sekitar sini. Terima kasih informasinya. Semoga ini menjadi pembelajaran buat kita untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kehadirannya Nyi Ronggeng. Semoga kedepannya tempat ini terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Bisa keluar sendiri atau saya keluarkan? Keluar sendiri. Silakan. Matiin. Mek. Mama di mana? Tempat ini, Mas. Terima kasih. Alhamdulillah pada malam hari ini sudah kita laksanakan ya. Banyak cerita dan beberapa hal yang bisa dikupas malam hari ini. Yang pertama, adanya sosok perempuan, laki-laki tinggi besar, dan tadi juga adanya pernyataan yang mengaku sebagai Nyi Ronggeng ataupun dari salah satu pengikutnya Nyi Roro Kidul. Dan tadi juga ada beberapa mediator yang kebetulan tidak bisa dimediumisasikan karena dari adanya cerita tersebut, ratu tersebut tidak mengizinkan untuk dikupas ceritanya secara utuh. Tapi tadi memang sudah banyak yang kita kupas dari adanya mediumisasi, kemudian beberapa cerita yang Denwin jelaskan. Mungkin untuk jelasnya kita bisa tanyakan ke Kang Dedi. Bagaimana Kang dari cerita yang tersebut kan kira-kira Kang? Memang cerita tersebut memang benar apa adanya. Ada sosok orang besar tinggi
itu dikuasai oleh Nyi Roro Kidul dan Dari dia meminta Hah? sesuatu tumbal. Oh, tumbal. Kenapa tadi ada salah satu mediumisasi tidak bisa secara langsung disadarkan, mungkin itu ya? Ya, Ada salah satu ruhnya yang ditahan oleh oleh Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul itu. Jadi emang banyak makna yang dapat kita sirat ya dari cerita malam hari ini. Dan alhamdulillah juga tadi sudah dilaksanakan proses pensterilan lokasi ya Pak ya, dengan menyebarkan garam. Dari kisah malam ini Den, ada pesan moral kira-kira Den? Pesan moral tentunya semoga kita semua, intinya dari penelusuran tadi diingatkan bahwa kita senantiasa selalu harus ingat kepada Allah, tetap menjalankan kewajibannya yang diperintahkan oleh Allah. Itu saja, insya Allah terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin itu saja. Oh begitu. Oke, terima kasih. Mungkin begitu saja Pak Iya. penelusuran kita malam hari ini. Mudah-mudahan keluarga Bapak selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan perlindungan dari Allah. Amin amin. Ya, terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.